semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang fundamental banget, yaitu konsep dasar logika dalam filsafat. Kedengarannya mungkin berat ya, tapi percayalah, ini tuh kunci supaya kita bisa memahami dunia dengan lebih jernih. Coba deh, pernah nggak sih kepikiran kenapa kita harus repot-repot mikir yang dalam, yang logis? Emang gunanya apa? Nah, pertanyaan sederhana tapi penting inilah yang akan jadi pintu gerbang kita untuk pembahasan kali ini. Oke, kita mulai ya. Untuk bisa paham logika, kita harus mulai dulu dari induknya, yaitu filsafat. Anggap aja ini pondasi dari bangunan pemikiran kritis yang mau kita bangun bareng-bareng. Jadi, filsafat itu apa sih? Gampangnya gini deh, ini tuh upaya kita secara sistematis untuk memahami dunia dan posisi kita di dalamnya. Filsafat itu ngajak kita buat nggak cuma nerima informasi aja, tapi juga benar-benar bertanya, menganalisis, dan nyari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan paling mendasar dalam hidup. Terus gunanya buat kehidupan sehari-hari apa dong? Wah, banyak banget. Filsafat itu ngelatih kita mikir secara runut, ngebuka wawasan kita biar nggak gampang terjebak sama pikiran yang sempit. Dan yang paling penting, ini ngasih kita alat buat menganalisis masalah dan membuat keputusan yang lebih bijak. Baik itu dalam kuliah, kerjaan, maupun kehidupan pribadi. Nah, kalau filsafat itu kita ibaratkan sebuah perjalanan, maka logikalah kompasnya. Yuk kita lihat lebih dekat lagi gimana alat ini bisa nuntun kita dalam pencarian kebenaran. Logika itu pada dasarnya bisa kita anggap kayak buku panduan atau aturan main buat berpikir. Dia yang netapin prinsip-prinsip biar penalaran kita itu valid dan kesimpulan yang kita ambil itu benar. Tanpa logika, argumen kita bisa jadi ya ngaco dan nggak jelas arahnya. Nah, ilustrasi ini ngejelasinnya pas banget. Coba bayangin pikiran kita itu kayak kamar yang berantakan, isinya ide macem-macem. Logika itu fungsinya kayak sistem arsip yang rapi, yang mastiin setiap argumen nyambung dengan benar, dan kita nggak kesasar di labirin pikiran kita sendiri. Oke, sekarang mari kita sambungkan konsep ini dengan perspektif Islam. Mungkin banyak yang mikir logika sama agama itu dua kutub yang beda dan terpisah. Padahal sebetulnya keduanya itu nyambung dan terintegrasi banget loh. Jadi gini, dalam tradisi Islam, pengetahuan itu datang dari tiga sumber utama. Wahyu, akal, dan pengalaman. Wahyu memang sumber primer, tapi Islam sangat mendorong penggunaan akal untuk memahami wahyu dan alam semesta. Artinya, akal atau logika bukan cuma pelengkap, tapi justru komponen kunci dan bagian dari perintah untuk mencari kebenaran. Nah, ini nih poin kuncinya. Nilai-nilai inti dalam Islam itu sebetulnya secara alami banget mendorong kita buat berpikir logis dan kritis. Contoh paling gampang, prinsip tabayun, yaitu kewajiban kita buat ngecek dulu, verifikasi informasi sebelum kita telan mentah-mentah. Ini kan inti dari berpikir logis, sebuah perintah untuk tidak asal percaya. Sama juga dengan kejujuran intelektual dan keharusan mencari bukti yang kuat. Oke, kita udah tahu aturannya. Sekarang waktunya kita belajar ngenalin pelanggarannya. Ini nih bagian praktisnya. Gimana caranya kita bisa ngenalin dan menghindarin kesalahan-kesalahan umum pas lagi mikir atau bernalar. Dan ini bukan hal baru loh. Jauh sebelum kita, para filsuf muslim hebat kayak Al-Farabi udah negesin hal ini. Kutipannya nunjukin betapa dalamnya tradisi intelektual dan logika dalam pemikiran Islam. Tujuannya cuma satu, menjaga biar pikiran kita tetap di jalur yang benar. Dan ini dia beberapa jebakan berpikir yang sering banget kita temuin atau jangan-jangan kita sendiri sering lakuin. Misalnya, generalisasi yang tergesa-gesa. Lihat 1-2 kasus jelek, langsung kita cap semuanya jelek. Atau yang paling sering terjadi di era digital, nyebar berita cuma modal baca judulnya doang, tanpa pernah diverifikasi isinya. Ini semua bentuk penalaran yang keliru. Terus kenapa ini penting banget buat dihindari? Karena dampaknya serius teman-teman. Pemikiran yang keliru bisa berujung pada kesalahpahaman ajaran agama, bisa menyebarkan fitnah yang merusak nama baik orang lain, dan bahkan bisa menghasilkan keputusan yang gak adil. Disinilah logika berfungsi sebagai benteng pertahanan kita. Jadi kesimpulannya apa? Logika itu bukan sekedar pelajaran di kelas yang kaku. Kalau kita padukan dengan nilai-nilai luhur seperti kejujuran dan tabayun, ia akan menjadi pondasi untuk membentuk pribadi yang gak cuma cerdas, tapi juga bijaksana dan bertanggung jawab. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di tengah lautan informasi, hoaks, dan opini seperti sekarang, gimana caranya kita secara pribadi mau menerapkan prinsip logika dan tabayun dalam hidup sehari-hari? Terutama sebelum kita memutuskan untuk percaya dan berbagi sesuatu. Coba dipikirin ya. Terima